Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu program linier. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, kita bisa menentukan sistem pertidaksamaan linier jika daerah himpunan penyelesaiannya itu diketahui. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share video ini ya. Oke, sebagai materi prasyarat mengenai program linier, kita harus mengetahui atau mengingat kembali materi pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linier variabel itu ada 4. Yang pertama, AX plus BY lebih dari C. Yang kedua, X plus BY lebih dari sama dengan C. Yang ketiga, AX plus BY kurang dari C. Dan yang terakhir, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, A dan B merupakan koefisien. Nah, maksudnya apa? Jadi A itu koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari Y. Nah, sedangkan C itu merupakan konstanta. Nah, kita lihat langsung saja ke contoh. Saya mempunyai 7 persamaan linier. Nah, tapi kita analisis dari ke-7 persamaan ini, mana yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kita lihat contoh yang pertama. 2x plus 5y lebih dari sama dengan 7. Nah, berarti ini termasuk ke dalam bentuk umum SPLDP yang kedua. Berarti ini benar. Jadi maksudnya SPLDP itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, 4x min y kurang dari 9. Nah, berarti ini termasuk bentuk umum yang ketiga. Berarti ini termasuk ke dalam linier dua variabel, sistem persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, x lebih dari sama dengan 11. Nah, apakah ini termasuk? Karena gak ada y-nya. Nah, yang nomor 3 ini termasuk ke dalam pertidaksamaan linier dua variabel. Misalkan gini lebih jelasnya. X, kenapa Y-nya tidak ada? Karena Y-nya itu memiliki koefisiennya itu 0. Berarti X plus 0 kali Y lebih dari sama dengan 11. Nah, 0 kali Y ya 0. Berarti X plus 0 lebih dari sama dengan 11. Berarti X lebih dari 11. Jadi ini termasuk dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan yang keempat, nomor 4 sama seperti nomor 3. Berarti ini termasuk. Nah, ya nomor 5 itu tidak termasuk SPLDP. Kenapa? Karena X-nya itu kuadrat. Kalau bentuk X-nya kuadrat, nanti grafiknya itu tidak linier atau tidak lurus. Tapi si grafiknya itu berupa parabola. Nah, yang keenam, ini bukan juga. Yang keenam bukan linier dua variabel. Kenapa? Karena ada perkalian X dengan Y. Jadi bukan. Dan yang terakhir nomor 7, 3X plus 5 kurang dari sampai dengan 6Y plus 1. Kita bisa memindahkan mengotak-atik. Jadi si 6Y-nya pindah ke kiri, 5-nya pindah ke kanan. Karena kita harus menganalisis seperti pada bentuk umum SPLDP gitu. Bentuk umumnya kan gini rata-ratanya yang 4 ini. Kita ubah. Berarti 3x 6y-nya pindah ruas ke kiri. Yang awalnya positif menjadi negatif karena pindah ruas. Berarti 6y kurang dari sama dengan 1. Yang 5 pindah ruas ke kanan. Dari positif menjadi negatif. 1 kurangi 5. Berarti 3x min 6y kurang dari sama dengan 1 kurangi 5 negatif 4. Nah, berarti nomor 7 ini termasuk ke dalam linier dua variabel. Selanjutnya,
kita menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHF pertidaksamaan linier dua variabel. Langsung saja contohnya, tentukan DHF pertidaksamaan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Kita jawab. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu titik potong pada sumbu X dan Y. Persamaannya kan lebih dari sama dengan 6, pertidaksamaannya maksudnya. Kita ubah disama dengankan dulu. Tujuannya biar kita mudah menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya dengan membuat garis pembatas. Nah, garis pembatasnya berarti X, Y, ini 0, ini 0. Menentukan X-nya itu, X-nya sama dengan 0. Berarti ini X-nya itu substitusikan nilainya 0. Berarti 3 kali 0, 0. Jadi 3x plus 2y sama dengan 6. Kalau 3 kali 0 plus 2y sama dengan 6. Berarti 0. 0 plus 2y sama dengan 6. Berarti 2y-nya 6. Y sama dengan 6 bagi 2. Sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 0, langsung saja berarti 3x plus 2 kali 0 sama dengan 6. Berarti 3x sama dengan 6. Berarti X-nya 6 bagi 3. X sama dengan 2. Berarti 2. Jadi gini, titik potong X ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau titik potong Y, nah ketika X sama dengan 0 gitu. Nah, sehingga grafiknya itu seperti ini. Nah, ini kan 0,3, yang kedua 2,0. Berarti ini kan di titik 0. Maksudnya Y-nya 0. Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 3. Nah, yang kedua, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2,0. Ini X-nya 2, Y-nya 0. Berarti gambarnya seperti ini, linier gitu. Belum selesai karena kita menentukannya DHF-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah yang kedua, tentukan DHF. Tentukan DHF-nya dari persamaan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, kita harus menentukan titik uji dulu. Nah, kita titik ujinya itu di 0,0. Berarti di sini. Di 0,0. Kita ganti x dan y-nya itu dengan angka 0. Berarti 3 kali 0 plus 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Berarti 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Lebih dari 6. Lebih dari sama dengan 6. 0 tambah 0, 0. Lebih dari sama dengan 6. Nah, 0 lebih dari sama dengan 6. Salah. Nah, karena 0 itu kurang dari 6. Bukan lebih dari 6. Gitu. Nah, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya itu nggak di daerah sini, tapi di daerah kanan garis, bukan di daerah kiri garis. Nah, sehingga DHF-nya itu, daerah himpunan penyelesaiannya itu di kanan garis di sini. Kita arsir. Yang kita arsir itu adalah daerah himpunan penyelesaian 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Baik, yang kedua, kita menentukan DHF-nya itu tanpa uji titik. Nah, tadi kan kita menggunakan uji titik 0,0. Nah, kita tidak menggunakan uji titik, tapi kita melihat persamaan garis AX plus BY sama dengan C dengan aturan sebagai berikut. Ada persyaratannya, ada syaratnya gitu. Jadi tidak perlu menguji titik di 0,0. Jadi uji titiknya 0,0 enggak. Kita lihat aja, tinggal melihat tabelnya, tabel yang ini.
Nah, nilai itu kan merupakan koefisien X tadi, ingat. B itu koefisien Y, dan C itu adalah konstanta. Nah, aturannya nilai A koefisien X dengan A-nya itu lebih dari 0. Misalkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tanda ketaksamaannya itu, nah ketaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, pasti si daerah himpunan penyelesaiannya itu sebelah kanan garis, di sebelah kiri misalnya. Sebelah kanan garis. Nah, kalau misalkan A-nya itu lebih dari 0, tapi si tanda ketaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, pasti di sebelah kiri garis gitu. Yang ketiga, A-nya itu kurang dari 0, berarti negatif. Misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, tapi si ketaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, DHF-nya itu adalah sebelah kiri garis ke bawah. Sebelah kiri garis pokoknya. Dan yang terakhir, A-nya itu kurang dari 0. Tapi ininya itu, ketaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, ini kebalikannya. DHF-nya itu sebelah kanan garis. Jadi pokoknya kita tinggal melihat tabel ini aja. Nah, contoh, tentukan DHF pertidaksamaan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, kita langsung saja. Gak ada 2 langkah. Kita cukup 1 langkah aja mengerjakannya. Jawab. Berarti tentukan uji titik potong. Titik potong sumbu X dan Y. Langsung saja dengan batas garis kan X ini Y 0, 0. Persamaannya 3X plus 5Y. 3X plus 5Y sama dengan 15. Kita ubah dulu sama dengan ketaksamaannya jadi sama dengan X nya itu 0. Nah, berarti 3 kali 0, 0. Kemudian 5, Y sama dengan 15. Berarti Y sama dengan 15 bagi 5. Jadi 3. Kemudian si Y-nya itu sama dengan 0. Berarti sisanya 3X sama dengan 15. Berarti X 15 dibagi 3. Berapa? 5. Berarti titiknya itu 0,3 dengan 5,0. 0,3 udah digambar sama saya, 0,3 sama 5,0. Nah, DHF-nya sebelah mana? DHF-nya kita lihat tabelnya di sini. Persamaannya itu 3X plus 5Y lebih dari kurang dari sama dengan 15. Nah, ini kan A-nya itu positif. Berarti A lebih dari 0. Nah, ketaksamaannya itu kurang dari sama dengan 15. Berarti kurang dari sama dengan. Berarti ini ciri yang kedua. Kurang dari. Nah, berarti kita bisa menentukan DHF-nya itu adalah sebelah kiri garis. Jadi DHF-nya itu adalah sebelah sini. DHF dari persamaan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa penyelesaiannya itu lebih mudah yang ini. Tapi syaratnya kita harus mengetahui atau menghafal bentuk dari persamaan garis AX plus BY sama dengan C yang tabel ini. Contoh yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. X kurang dari lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita langsung saya jawab. Yang pertama, tentukan dulu titik potong. Titik potong yang ini. Berarti titik potong sumbu X dan Y. Persamaannya 4X plus 3Y. X plus 3Y sama dengan 12. X ini Y 0.
0, 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti sisa Y. 3Y sama dengan 12. Berarti 12 sama dengan Y sama dengan 12 bagi 3 berapa? 4. Kemudian Y-nya sama dengan 0, berarti titik potong untuk yang X. 3Y sama dengan 0, berarti 4X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 4, 3. Nah, sehingga ini 0,4, ini 3,0. Nah, titik potongnya itu baru yang persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua di sini aja. Tipot sumbu X dan Y, 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, kita buat dulu garis batasnya. X, Y, ini 0, 0. 3X berarti ini 0, sisanya 5Y sama dengan 15. Nah, berarti Y-nya itu 15 bagi 5, 3. Sekarang untuk titik potong X, berarti Y-nya sama dengan 0. 3 kali 3X sama dengan 15, berarti X sama dengan 15 bagi 3, berarti 5. Ini 0,3, ini 5,0 titik potongnya. Sehingga saya gambarkan seperti ini. Jadi ini untuk 0,4 maaf, ini untuk persamaan yang pertama. Dan 3,0. Yang kedua 0,3 dengan 5,0. Kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaiannya itu kurang dari 12. Kurang dari sama dengan 12. Nah, berarti ini kan ke bawah. Nah, karena di kiri garis, berarti ini kesamaannya kurang dari, berarti di kiri garis sini kan. Gitu. Nah, yang kedua 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Sama, karena ada tanda kurang dari sama seperti nomor 1, berarti DHF-nya itu adalah ke kiri. Berarti ini yang ini. Yang ketiga, X kurang lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini salah. Jadi arsirannya itu, daerah himpunan penyelesaiannya itu, daerah yang diarsirnya itu batasnya itu harus si X-nya itu positif, lebih dari X positif. Jadi ke sini, jangan ke kiri diarsirnya. Dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti Y-nya itu positif. Jadi ke atas, jangan sampai ke bawah arsirnya. Nah, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya itu untuk sistem ini, sistem pertidaksamaan ini, yang ini. Kenapa yang ini? Karena kedua-duanya motong di sini. Persamaan ini motong di sini. Nah, sehingga daerah yang diarsirnya itu, himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Yang saya kasih arsiran yang warna hitam. Sampai sini. Oke, yang terakhir kita menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunan penyelesaiannya itu diketahui. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama kita tentukan dulu persamaan garisnya. Persamaan garisnya. Kita lihat grafiknya kan gini. Misalkan ini A, ini B. Nah, persamaan garis kan tadi apa? AX plus BX sama dengan BY sama dengan C. Gitu. Nah, ini kita mengacunya ke sini.
Dan C-nya itu adalah A kali B. Nah, yang kedua, nah sehingga persamaannya jadi gini, AX plus BY sama dengan C. Seperti yang tadi kan. Yang kedua, pelajari tentukan persamaan, maksudnya tentukan persamaan pertidaksamaan dari DHF yang telah dipelajari. Nah, jadi yang kedua itu tentukan pertidaksamaan dari DHF yang sudah dipelajari, dari cara yang tadi dipelajari. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki DHF pada gambar di bawah ini. Nah, jadi udah ada gambarnya seperti ini. Kita tinggal menentukan persamaannya saja. Sebenarnya simpel sih gitu. Gak harus menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, karena sudah ada gitu. Tinggal kita memasukkan ke persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya itu ini kan di sini. Nah, berarti ini sebagai A. Yang 3 itu sebagai A. 2 itu adalah sebagai B. Berarti 3X plus 2Y perkaliannya itu 3 kali 2. Karena kan A kali B, 3 kali 2 sama dengan 6. Tandanya gimana? Karena ini di sebelah kiri garis, dengan A-nya itu adalah positif, angka 3. Nah, sehingga ini kurang dari sama dengan 6. Nah, ini persamaan garisnya gitu, atau pertidaksamaannya gitu. Pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini pertidaksamaan linear 2 variabelnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya materi yang saya sampaikan telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.